Start recording. Ya. Masih dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah syukur rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi hidayah, taufik, semangat, kuat, sehat, dan kita bisa berjamaah. Kemudian hadiri majelis ilmu sebenarnya. Kita masih di tema wal adabu khairu khilfatin. Adab itu sebaik-baik penghidupan. Kok lompatannya jauh, adab dan hidup. Jadi sebetulnya kalau kita ingat bu'istu liutammi makarimal akhlak, itu tidak melihat dan tidak merasakan jauhnya hubungan antara adab dan hidup. Karena Nabi itu diutus risalah nubuwah, itu liutammi makarimal akhlak. Saya dulu ya heran. Saya dulu heran. Nabi Agung kok cuma misinya cuma menyempurnakan akhlak. Padahal akhlak itu besar. Secara garis besar ada dua, mengandung materinya muamalatu ma'al khaliq, hubungan dengan sang pencipta, wa muamalatu ma'al khalqi, dan hubungan dengan makhluk yang diciptakan. Jadi sebetulnya hubungan antara kita dengan khaliq yang mencipta dan makhluk ma'al khalqi. Nah itu bidang besar. Hubungan dengan Allah itu banyak sekali, karena tidak ada semua yang kehidupan ini yang tidak ada hubungannya dengan Allah, karena Allah Rabbul Alamin, Tuhan di seantero alam, ya alam dunia, ya alam akhirat, ya alam barzah, ya alam rahim, rahim. Itu kehidupan dia jadi Tuhan di sana juga. Dia jadi Tuhan di mana-mana. Tidaknya di
akhirat saja gitu. Alamin itu kan di seantero dunia, di antara alam, ya alam dunia, alam akhirat secara garis besarnya gitu. Nanti kan akhirat itu kan nanti ada waiting roomnya yaitu alam barzah, kemudian yaumul ba'ats, yaumul hasyr yang dikumpulkan, yaumul hisab, yaumul jaza. Jadi tahapannya banyak. Dan Tuhannya di mana-mana tetap Allah ya. Jadi akhirnya kita paham bahwasanya maka dari itu yang dikencengin yaitu bagaimana menyempurnakan akhlak yang utama. Akhlak dalam bentuk terapan itu ada. Adab itu adalah akhlak dalam bentuk realitas perbuatan, perilaku, dan sikap. Kalau masih di pengetahuan dan pemahaman, itu akhlaknya. Akhlak ini. Oke. Untuk mengingat kembali, kita ambilkan beberapa ayat. Ini Luqman ini diberi hikmah oleh Allah. Hikmah itu di dalamnya termakan ajarannya syukur. Syukur itu tidak akan kemana, dia kembali kepada yang bersyukur itu. Yang kedua, hubungan kekeluargaan. Ini relasi antara Luqman dan anaknya. Ini bentuknya adalah bentuk mau'idhah, ya'idhuhu ya bunayya, mau'idhah. Isi mau'idhahnya tidak boleh menyekutukan Allah. Karena dengan menyekutukan Allah itu merupakan aniaya yang besar. Aniaya pada diri sendiri, pada keluarga maupun pada masyarakat. Kemudian diperintahkan manusia untuk berbaik dengan kedua orang tua. Ini ayat yang ke-14 ini. Akhirnya itu kan perintahnya anishkurli. Perintah tapi agak lunak. Hendaknya engkau bersyukur. Kalau uskuruli itu perintah tapi kasar. Bersyukurlah. Kalau anishkurli itu hendaknya engkau bersyukur li kepadaku wali walidai. Mengapa kau harus bersyukur kepadaku Allah dan kepada kedua orang tuamu? Ya, karena itu aku perintahkan kepada manusia untuk berbaik dengan kedua, yang dimana kedua orang tuanya adalah mengandungnya. Ini di manusia itu ditarik ke dunia nyata, ke dunia fakta, realitas bahwa dulu semua anak manusia ini melalui perut ibunya. Tidak ada kecuali Adam sama Isa juga lewat perut ibunya ya. Kecuali Adam, semua lewat perut ibunya. Maka ini sebetulnya yang di ayat 14 ini bukan hal yang ngoyo-woro. Jadi ada orang komentar di sono, orang luar komentar. Islam itu imajinasinya Muhammad itu ya diabaikan aja gitu. Terlalu jauh untuk memahami siapa Muhammad dan siapa Allah. Apalagi apa itu Islam. Mengapa harus bersyukurnya kepada Allah dan kepada orang tua? Ya karena kepada orang tua itu adalah dia yang mengandungnya dan kemudian menyusuinya sampai 2 tahun. Ini kesempurnaannya.
mau bersyukur atau tidak mau bersyukur, wahai manusia, ilayyal masih. Semua kamu akan kembali ke aku, kepadaku. Ilayyal masih. Ini khusus pada Allah. Ilayya jadi pakai kata pada. Apa tidak ilainal masih. Kemudian ayat 15 ini yaitu hubungan timbal balik antara orang tua dan anak. Islam atau Al-Quran mengajarkan kita tidak boleh taat kepada orang tua jika orang tua itu memerintahkan syirik. Dilarang kita mentaati. Ini larangan. Wa in jahadaka, nek wong tuamu merudo peksa sira untuk menyekutukan ma laisa laka bil, yang tidak ada dalam ajaran yang kami ajarkan kepada engkau, fala tuti'huma. Jelas, janganlah engkau mentaati keduanya. Berarti baik ibu maupun bapak, ibu yang mengandung kita maupun bapak yang mengajak menarik ke musyrik, jangan ditaati. Kemudian selain larangan ini ada perintah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan hendaknya engkau tetap berbuat baik, bergaul dengan baik, menyantuni dengan baik kedua orang tua itu selama hidup di dunia. Karena ada hubungannya itu ada di dunia. Dia lahir dari orang tua juga karena hidup di dunia. Begitu juga sampai mati. Kemudian nanti di akhirat itu nafsi. Wa idza ja'atis shakhah, itu ya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Apabila datang hari yang luar biasa, hari kiamat maksudnya, di mana hari itu yafirrul mar'u min akhihi, orang pada lari dari saudaranya. Lari meninggalkan, bukan lari mendekat. Lari wa ummihi wa abihi, dia menjauh dari orang tuanya, lari dari kedua orang tuanya, ummihi maupun abihi. Meskipun di dunia makamnya dijejerkan atau ada makam keluarga dikasih kotak, ini khusus untuk keluarga. Bahkan sampai enggak karang untuk mempertahankan, ada orang masuk di kubur situ, jangan, dari jauh nanti dikuburnya juga di situ. Tapi begitu kiamat dia berpisah. Ini sekedar untuk diketahui bahasanya di alam dunia sana, di alam akhirat beda dengan di alam dunia aturannya. Baru di rahim saja dengan di dunia tidak ada. Ya beda gitu. Beda ya. Kita makan ya kan ya harus dimasak dulu. Di dalam perut kan enggak usah masak, enggak usah. Kita perlu WC umum kalau bepergian. Di ini tidak perlu WC umum juga. Jadi kita bayangkan, jangan membayangkan surga dan neraka itu nanti ya kayak dunia ini, bukan. Jadi lain lagi aturannya, lain lagi, rule-nya lain lagi. Oke, jadi dalam Islam itu diajarkan meskipun kita berbeda keyakinan, gitu, tapi kewajiban menyantuni antara anak dan orang tua. Di mana tatkala anak lemah, orang tua kuat, orang tua ngurusi anak. Aturan agama gitu. Tatkala orang tua sudah mulai lemah dan anak sudah mulai kuat, maka kebalikan, anak yang ngurus orang tua. Pertemuan yang lalu kita contohkan, ada contoh orang yang menyerahkan orang tuanya ke panti werda, yaitu masih lebih baik, masih tanggung jawab. Tetapi kalau
nanti ditengoknya cuma sebulan sekali atau gimana, tidak ada komunikasi, itu juga berbeda dengan wasahibuma fid dunya ma'rufa. Ini rumusannya kan ini. Apa yang harus kita lakukan terhadap orang tua? Wasahibuma. Di mana fid dunya? Bagaimana sahibnya ma'rufa? Bagaimana supaya kita bisa melakukan wattabi sabila man anaba ilayya? Hendaknya engkau mengikuti orang-orang yang kembali kepadaku. Siapa itu dia? Yaitu para nabi dan para rasul. Summa ilayya marji'ukum. Kemudian semuanya itu akan kembali kepadaku. Yang rasul, yang bukan rasul, semua akan kepadaku. Yang penjahat maupun yang soleh, semuanya kembali kepadaku. Kembali itu bukan untuk urusan leha-leha. Di sini fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka kemudian aku akan beritahukan kepada engkau terhadap apa semua yang engkau selalu lakukan ketika di dunia. Jadi di situ baik yang positif maupun negatif akan dipaparkan, akan ditunjukkan, digelar. Artinya apa? Artinya tidak ada pahala yang hilang atau dosa yang hilang, yang kemudian tidak disiksa, yang pahala kemudian tidak dapat pahala, tidak ada. Semua akan dipaparkan. Nah, pagi ini kita lanjutkan pada ya bunayya, wahai anakku. Bukan ya ibni, bukan, tapi ya bunayya, wahai ananda. Innaha intaku misqala habbatin min khardalin. Apabila engkau menemukan sesuatu perbuatan baik, perbuatan yang semisal biji yang kecil, fatakun fi sahrah, kemudian dia itu perbuatan itu terdapat di dalam batu yang besar. Sahrah itu batu. Maka batu tempat pijakan Nabi terbang ke langit ketika Mi'raj itu juga disebut Sahrah di Palestina sana. Sahrah. Fatakum fi sahrah, dan kau mendapatinya di batu besar. Au fis samawati, ini pakai jamak, atau di langit, di berbagai langit yang ada amal itu. Au fil ardi, atau di bumi, di kulit bumi, di punggung bumi maupun di dalam bumi. Perbuatannya hubungannya dengan di dalam bumi, pertambangan atau apa saja ya, galian-galian itu. Jadi fil ardi ya'ti bihallah, Allah akan mendapatinya. Artinya semua bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan oleh Allah karena apa? Karena innallaha latifun khabir. Sebenarnya Allah itu zat yang maha halus, yang sehalus apapun suatu perbuatan Allah mendeteknya, dapat mendeteksi. Khabir dan maha teliti. Jadi jangan dikira alah itu lali. Enggak, itu kan manusia. Gusti Allah enggak lali itu. Mau ngantuk saja tidak. Kalau kita kan sedikit-sedikit kan ngantuk ya, kan. Itu tandanya sehat juga. Sebetulnya petunjuk-petunjuk lain sudah disebutkan. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan, yarah, bakal melihatnya. Wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Barang siapa yang berbuat tidak baik, sekecil apapun, yarah pakai sigoh mudhari, artinya bakal melihatnya. Karena ini yang mengucapkan Allah, bakalnya itu pasti terjadi. Jadi kita akan bertemu dengan perbuatan kita. Ini ajaran Luqman pada anaknya,
bahasanya apa semua perbuatan itu akan ada hitung-hitungannya. Ajaran nasihat Luqman pada anaknya yaitu suruh kemudian setelahnya hubungannya dengan akidah, dengan kehidupan, tidak boleh syirik itu kan akidah. Kemudian dengan kehidupan, hubungan horizontal dengan orang tua, dengan itu semuanya kuncinya disuruh bersyukur. Kemudian diajarkan, diperintahkan untuk apa? Kita menegakkan sholat. Ya bunaya, aqimis sholat, tegakkanlah sholat. Wa'mur bil ma'ruf, dan perintahkanlah, suruhlah orang untuk berbuat ma'ruf. Wanha 'anil munkar, dan suruhlah orang menghentikan untuk berbuat munkar. Wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah terhadap apa yang engkau alami, yang engkau terima dalam hidup itu. Apa yang menimpa padamu, yang menimpa maksudnya yang terjadi pada kamu. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya yang demikian itu adalah hal yang utama, untuk yang prioritas untuk diperhatikan dalam hidup ini. Pertama, suruh sholat. Yang kedua, amar ma'ruf. Yang ketiga, nahi mungkar. Yang keempat, sabar. Jadi di sini sabar terputus ya dengan sholat ya. Wasbir 'ala ma asabak, inna dzalika min azmil. Jadi ini sholat ini untuk penguat kehidupan agar kita selalu bersandar pada Allah dan bisa menerima realitas ini sebagai karunia Allah yang terbaik yang diberikan pada kita. Amar ma'ruf nahi mungkar ini ada pada diri sendiri maupun pada orang lain. Ini yang membedakan agama Islam dengan agama yang lain. Agama Islam itu ada ajaran amar ma'ruf nahi mungkar. Maka di mana-mana kehidupan ini kadang kenapa sih orang Islam itu kok banyak protes? Nah, protesnya itu dasarnya karena memang Allah tidak membolehkan. Kenapa sih bulan malam juga kok dilarang? Enak itu agama saya itu loh, semua bebas gitu kan. Nah, ya itu agamamu. Kan lakum dinukum waliyan din. Sudah. Kalau sepakat kita berada di suatu negeri tersendiri, kita hidup bersama, ya sudah, hormati, saling menghormati. Tidak usah salah satu sama lainnya. Jadi biar hidup ini biar indah gitu. Kebersamaan. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar ini ajarannya. Memerintahkan pada yang ma'ruf, ini yang dijulukan baru nahi mungkar. Ini yang lagi populer itu adalah kan yang kebanyakan kan amar ma'ruf. Kalau nahi mungkar nanti dikira tidak berbuat kegaduhan dan keonaran. Penyakit masyarakat pekat molimo itu oleh bangsa ini dilarang, oleh agama Islam juga dilarang. Hanya bedanya itu ya ketentuannya juga ada, hukum positifnya ada, kitab undang-undangnya juga ada, penegaknya juga ada, pengawasannya juga ada. Hanya pengawasannya kadang-kadang jadi kadang-kadang terlena, kemudian tidak awas gitu ya. Maka kemudian bagian dari masyarakat itu kemudian juga ikut mengawasi. Sebenarnya harusnya diatur. Jadi
Siapa yang mau berpartisipasi berkenaan dengan nahi mungkar, beri masukan ke aparat penegak hukum sehingga nanti tidak ada konflik di antara. Tujuannya sama tapi akhirnya tidak efektif. Jadi dalam hidup ajaran Luqman pada anaknya harus tegakkan sholat, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan bersabar. Sabar. Amar ma'ruf nahi mungkar internal pada diri kita, keluarga kita, kemudian pada ku anfusakum wa ahlikum naro. Anfusakum dulu, baru wa ahlikum, dari apa? Dari naro. Urut-urutannya gitu. Dari diri dulu. Diri dulu. Ibda binafsika kan. Wabda biman ta'ulu. Mulailah dari dirimu dan mulailah dari yang menjadi tanggung jawab. Ya keluarga itu tanggung jawab kita. Keluarga itu bukan tanggung jawabnya tetangga. Nanti kalau tanggung jawabnya tetangga, bertetangga itu nanti sudah ke Pak RT ya. Ke Pak RT. Kalau nahi mungkar itu sudah ada petugasnya sendiri yaitu Pak Polisi, lembaga kepolisian. Oke, saya kira ini ya 3 kehidupan, sendi kehidupan, sholat, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan bersabar. Sampai di sini insya Allah kita akan lanjutkan pelajaran pesantren kilatnya Luqman pada anaknya. Dan itu meskipun peristiwanya Luqman terhadap anaknya, karena itu dimuat dalam Al-Quran, difirmankan oleh Allah, disampaikan kepada Muhammad, masuk materi risalah, masuk silabinya Nabi Muhammad untuk menyampaikannya, maka ini juga mengikat pada kita. Jadi kita tidak boleh katakan, "Alah itu kan Luqman sama anaknya, itu urusannya Luqman sama anaknya." Kita kan tidak begitu. Ini Al-Quran, dilihatnya Al-Quran. Kalau Al-Quran ya harus mengikat pada diri kita. Mudah-mudahan ada guna faedahnya. Mari kita tutup dengan kafarat majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.